Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi dalam channel Dunia Kebun ya, sobat sahabatku dan teman-temanku semua. Sebelum saya melanjutkan apa yang mau saya review tentang hari ini, yaitu melihat kebun kita yang sangat semak ini. Jadi kita kemarin sempat melakukan penyemprotan herbisida ya, yang menggunakan racun kontak atau herbisida kontak ya. Nah, inilah hasilnya bosku. Nah, namun sebelum itu izinkan saya untuk menyapa-nyapa sobat dan sahabatku semua. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku yang di sana yang selalu menonton channel daripada Dunia Kebun dan maupun yang belum sempat melihatnya ya, saya ucapkan semoga panjang umur, murah rezeki, dan selalu dilimpahkan segala kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa ya bosku ya. Nah, di sini ini kemarin sudah dilakukan penyemprotan menggunakan herbisida kontak ya bosku ya. Nah, ini hasilnya sangat memuaskan sekali ya. Namun sebelum kita melihat ataupun hasil daripada penyemprotan kita, perlu bosku-bosku ketahui ya. Jadi sebelum kita melakukan penyemprotan pada perkebunan kelapa sawit ataupun perkebunan-perkebunan yang lain, yaitu kita harus mengetahui sistem kerja daripada herbisida yang mau kita semprotkan ya bosku ya. Dan kita juga harus melihat seberapa perlukah kita melakukan penyemprotan atau menggunakan herbisida pada kebun kita ya bosku ya. Kalau memang sifatnya kebun kita itu ada rumput-rumput halus itu, maka alangkah baiknya bosku-bosku semua tidak usah dilakukan penyemprotan ya bosku ya. Karena penyemprotan yang terlalu over ataupun berlebihan itu sangat mengganggu sekali dengan adanya unsur hara yang ada di dalam tanah ya bosku ya. Karena sifat kimiawi daripada racun ataupun herbisida itu akan merusak unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah ya bosku. Maka saya anjurkan kiranya rumput-rumput halus ataupun rumput-rumput kecil itu tidak usah disemprot. Lebih baik kita lakukan penebasan ringan saja ya bosku ya. Karena tujuan daripada itu yang pertama itu tadi sudah kita bahas, yaitu dampaknya sangat buruk sekali, jadi tidak usah dilakukan. Nah, yang kedua adalah rumput-rumput itu bersifat mendinginkan tanah dan dia menyimpan daripada kadar air yang ada ya bosku ya, dan menghilangkan pencucian daripada unsur-unsur yang terkena oleh gerusan-gerusan ataupun hujan yang turun ya bosku ya. Nah, itu dia bosku, sedikit wawasan dari saya bosku ya. Nah, sebelum kita memasukinya, maka kita harus mengetahui racun apa ataupun herbisida apa yang harus kita gunakan ya bosku ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui gulma yang harus kita lakukan penyemprotan itu menggunakan herbisida apa, nah maka kita tentukan menggunakan herbisida yang diperlukan ya bosku ya. Nah, seperti ini namanya kalau di sini rumput pentilan ya bosku ya, atau bisa juga dibilang ini takian ya bosku ya, karena dia sifatnya tidak mempunyai batang ya bosku ya. Nah, jadi ini kan saya membahas tentang penyemprotan menggunakan herbisida kontak ya bosku ya. Nah, jadi beberapa pengetahuan sedikit mengenai herbisida kontak ya bosku. Jadi herbisida kontak itu bekerja dengan cara menghasilkan radikal hidrogen peroksida ya, yang memecahkan membran sel dan merusak seluruh konfigurasi sel. Nah, maka daripada itu sifat herbisida kontak ini sifatnya dia akan membunuh ya, membunuh gulma yang sifatnya dia akan terkena langsung ya bosku ya. Seperti yang bosku lihat ini, di sini ini kan ada bosku. Nah, itu yang atas itu kan sudah mencoklat ya bosku ya. Nah, yang di bawahnya itu masih hijau. Nah, jadi itulah tadi. Jadi herbisida kontak itu dia akan membunuh, yaitu dengan cara
memecahkan membran sel dan merusak seluruh konfigurasi. Jadi itu hanya bagian yang terkena saja ya bosku ya. Nah, lain sifatnya dengan herbisida sistemik ya bosku ya. Nah, herbisida sistemik ini bekerja dengan cara mengganggu enzim yang berperan dalam membentuk asam amino yang dibutuhkan tanaman dan mudah menyerap ke jaringan sel tanaman gulma, akan mati sampai ke akar-akarnya. Nah, sedikit pemahaman mengenai tentang sistem kerja daripada herbisida ya bosku ya. Nah, oke bosku. Herbisida kontak ini mengendalikan gulma dengan cara mematikan bagian gulma yang terkena langsung dengan herbisida. Nah, itu tadi bosku sudah saya bahas tadi. Jadi herbisida kontak itu dia akan membunuh gulma bosku ya, akan membunuh gulma, namun sifatnya dia yang hanya terkena di bagian saja ya bosku ya. Misalkan bosku menyemprot gulma itu di bagian atas, maka yang akan mati dia akan di bagian atasnya saja ya bosku ya. Dia tidak akan merambah pada bagian bawahnya ataupun sampai ke akarnya, karena sistem kerja daripada herbisida kontak itu ya tadi bosku ya, memecahkan membran sel. Nah, jadi yang terkena itu saja dia yang akan mati ya bosku ya, karena sifat selnya itu sudah dipecah ataupun sudah dihancurkan oleh herbisida tersebut. Nah, yang di bawahnya itu dia tidak akan mati bosku ya, karena dia tidak terkena. Lain halnya dengan herbisida sistemik. Nah, adapun kelebihan daripada herbisida kontak ini, herbisida kontak ini dia tidak membutuhkan waktu lama ya bosku ya. Dalam hitungan jam dia akan memperlihatkan hasil ataupun kerja daripada herbisida tersebut ya bosku ya. Lain halnya dengan kita menggunakan herbisida sistemik. Nah, kalau menggunakan herbisida sistemik itu kita memerlukan waktu kurang lebih paling cepat 1-2 hari, paling lambat adalah 1 minggu. Itu sudah kelihatan hasilnya bosku. Namun kelebihan daripada herbisida sistemik, memang dia sistem kerjanya sangat lambat, namun sifat kelangsungannya dia akan membunuh gulma yang ada pada tanaman ataupun kebun-kebun kita itu secara menyeluruh ya bosku ya. Dalam artian dia membunuh sampai ke akar-akarnya. Nah, kalau menggunakan herbisida kontak, dia keuntungannya yang pertama adalah sangat cepat proses kerjanya. Dalam hitungan jam itu sudah terlihat hasil daripada penyemprotan yang kita gunakan menggunakan herbisida kontak, karena herbisida kontak yaitu menggunakan bahan aktif paraquat ya bosku ya. Nah, dia kerjanya sangat cepat sekali. Namun ada kekurangannya, yaitu dengan menggunakan herbisida kontak itu kita gulma yang ada di kebun kita itu sifatnya akan mengendalikan sementara ya bosku ya. Nah, kalau dibiarkan dengan kurun waktu yang lumayan agak lama ya bosku ya, dia akan cepat sekali menimbulkan daun baru, yaitu atau peremajaan pada jaringan-jaringan yang masih hidup ya bosku ya. Nah, seperti contohnya yang ini bosku ya. Nah, ini boleh ataupun saya ambil ya bosku ya. Ini penyemprotan ini baru dilakukan 1 minggu ya bosku ya. Nah, ini dia penyemprotan ini baru dilakukan 1 minggu. Jadi inilah buktinya kalau kita menggunakan racun kontak dia akan cepat mati, namun sistemnya dia tidak merusak jaringan ke seluruh tubuh gulma atau bagian gulma, dan dia akan cepat menghasilkan sel-sel baru yang sifatnya dia akan mengembalikan kehidupan pada gulma tersebut. Nah, itu semua tergantung dari bosku-bosku semua ya. Jadi bosku-bosku semua mau menggunakan racun apa, mau menggunakan racun sistemik ataupun racun kontak, itu semua ada pada bosku semua. Nah, namun semuanya itu sudah saya sudah saya bagikan sedikit ilmu ya bosku ya.
semoga bermanfaat untuk bosku-bosku semua. Jadi sebelum kita melakukan penyemprotan pada bagian perkebunan kita, itu kita harus menyeleksi gulma apa yang ada pada perkebunan kita. Lalu kita harus merekomendasikan apa herbisida yang harus kita pakai ya bosku ya. Nah, terima kasih bosku, sedikit penjelasan dari dunia kebun. Untuk bosku-bosku semua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan untuk bosku-bosku semua yang baru mengenal channel Dunia Kebun, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng diaktifkan ya bosku ya. Terima kasih untuk bosku-bosku semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.